Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Taib hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap tadinya tayangan dari laptop saya muncul di screen, tetapi kita belum dicoba, ini kali pertama, dan mungkin ada masalah dalam kabel-kabel ini ya. Laptop saya kecil jadi harus ada sambungan dan ternyata di screen tidak muncul. Ini bisa beberapa hal karena sambungan kabel atau memang laptop saya yang tidak support terhadap media yang di atas. Sementara apa seperti biasa saja dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Baik, kajian kita adalah kitab Riyadhus Shalihin ya, yakni kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah satu imam di antara para imam di mazhab Asy-Syafi'i. Jadi berbicara mazhab Syafi'i nanti ada, kita katakan, pentolan-pentolannya, ilmuwan-ilmuwannya. Satu di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang di antara kitab yang paling terkenal adalah Riyadhus Shalihin. Di awal-awal Ramadan saya memberitahu atau menganjurkan bagaimana kalau di antara uang yang kita dapatkan pada saat Ramadan, ya ini biasanya dapat THR, sebagiannya itu dibelikan kitab. Maka di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin ya. Sebetulnya saya cantumkan di sini gambar-gambar kitab Riyadhus Shalihin yang beredar di internet ya. Saya cantumkan banyak sekali model-model bukunya dengan berbagai macam penerbit dan plus harga-harganya. Jadi nanti bisa milih mana suka ya. Tetapi qadarullah tidak muncul tayangannya. Jadi Bapak-bapak tidak melihat. Di laptop saya ada banyak sekali penerbit yang menerbitkan kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa demikian? Karena laku. Buku ini sangat laku. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat laku kok kita belum punya, ini berarti kita ketinggalan zaman. Orang lain sudah beli, kita belum. Di antara yang tertulis di sini harganya ya, harganya supaya pada tahu. Kalau yang kitabnya saja itu kisaran 100.000 sampai 150. Kalau yang syarah ini, yang penjelasannya biasanya 5 jilid, ini ada yang mencapai harga 500 sampai 600. Itu yang terjemahan ya. Kalau yang full bahasa Arab tentu lebih murah karena lebih tipis. Kalau yang syarah saja untuk Bahjadun Nadirin cuma 2 jilid ya. Ini adalah bagian dari usaha kita menta'zim ilmu ya, memuliakan ilmu. Kita suka nih support dan respect kepada masjid ini yang dengan berbagai macam upaya mencoba untuk ta'zim, mengagungkan ilmu ya, dengan berbagai macam hal yang
dilakukan seperti adanya meja ini baru, dan sebetulnya televisi itu mestinya berfungsi, dan qadarullah kemarin belum dicoba. Dengan laptop saya tidak connect. Baik. Dan demikianlah ilmu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang menghadiri ilmu, majelis ilmu, maka harus merasa terhormat dan harus merasa mulia. Ya. Dalam hadis yang kedua yang juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab 40 ya, Arba'in An-Nawawi ya. Salah satunya hadis nomor 2 adalah hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril, yaitu datangnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun sawadu bayadis thiyabi, ya. Tiba-tiba datang kepada kami, kata para sahabat, seseorang yang sangat putih bajunya, ya. Sawadus sya'r, ya. Dan sangat hitam rambutnya. La yara alaihi alaina, dan tidak ada yang kami di antara kami yang mengenalnya. Artinya orang ini entah siapa, dari mana datangnya, tapi penampilannya klimis begitu, ya. Sengaja datang menemui Nabi yang akhirnya akan berdialog tentang ilmu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kemudian diberitahukan bahwa yang datang adalah Jibril alaihi salam. Baik, kita lanjutkan bab kita, yaitu bab sabar. Ya, hadis berikutnya hadis nomor 49. Ya. Ini kita akan baca sampai selesai mudah-mudahan. Karena bab ini cukup panjang hadisnya, beberapa puluh. Ya. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah. Ya, kita katakan ini penting diketahui ketika seseorang menyampaikan hadis. Hadis itu dari siapa? Ya. Karena hadis adalah di antara kalimat-kalimat Rasulullah atau perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tentu kenapa bisa sampai kepada kita, karena awalnya ada yang melihat atau awalnya ada yang mendengar. Maka tidak ada lain harus sahabat atau sahabiyah. Sahabah itu sahabat laki-laki, sahabiyah ya sahabat perempuan, contohnya istri Nabi beliau sendiri yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nanti dari sahabat yang mendengarin akan diriwayatkan kepada orang di bawahnya, yaitu yang biasa dikenali sebagai tabi'in. Nanti diriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in. Terus baru nanti sampai kepada imam-imam yang mencatat hadis, seperti Imam Al-Bukhari. Nah, jadi dari Imam Bukhari itu tidak direct, tidak langsung Imam Bukhari dengar dari Nabi, itu tidak. Ya. Imam Bukhari dengar dari orang di atasnya, generasi di atasnya, terus begitu. Yang seperti itu namanya sanad. Ya. Bahasa Inggrisnya change of narrator. Ya. Rangkaian orang-orang yang meriwayatkan, ya, namanya sanad. Nah, dari situlah nanti sebuah hadis dinilai sahih atau tidak sahihnya. Ya. Jadi kalimatnya bisa jadi benar, bagus, mengandung kebaikan. Tetapi kalau nanti ada orang yang membawakan salah satu dari perawi, namanya orang yang meriwayatkan, namanya rawi. Yang tadi sanad, fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan, itu rangkaiannya, rantai itu namanya sanad. Person-personnya namanya rawi. Nah, rawi kan seperti kita. Ada yang kuat ingatan, ya, ada yang cepat ingat, gampang lupa. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Apabila nanti ada satu saja perawi dikabarkan dia fasik, fasik itu bukan apa namanya, bukan tukang dosa besar, bukan, tapi dia terkadang berbuat dosa, kesalahan, maka dia disebut perawi yang dhaif.
Dan nanti hadisnya bisa dhaif. Ya. Atau perawi tadi gampang lupa, pelupa. Ya, maka dia juga nanti dikategorikan sebagai dhaif, ya, yang hadisnya bisa jadi lemah, ya, atau dhaif tadi. Itu perkara-perkara yang setidaknya kita pahami sebagai umat Islam supaya tidak kaget kalau kemudian hadis yang selama ini kita kenali atau disampaikan sebagai hadis ternyata bukan hadis atau lemah atau palsu. Ya. Kalau bukan hadis nanti apa statusnya? Biasanya tidak jelas asal usulnya. La aslalahu, tidak jelas. Jadi kalau diteliti nggak ada yang meriwayatkannya siapa-siapanya. Biasanya orang cuma kutip al hadis. Ya. Dikatakan bla 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 al hadis. Riwayat siapa? Dicek nggak akan ketemu. Ya. Yang kita kenali misalkan utlubul ilma walau bisin. Ya. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina misalkan. Ini dulu kita kenal sebagai hadis. Ya. Pada akhirnya setelah diketahui pada zaman sekarang sulit ditemukan riwayatnya. Ya. Ya jelas asal usulnya. Ya kemudian gugurlah dia. Tidak lagi sebagai hadis dan haram hukumnya disampaikan dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kekeh disampaikan dengan atas nama Rasulullah, namanya kita telah berbohong. Rasul tak cakap, kita bilang cakap macam ni ya. Berarti bohong. Nah, apa ancamannya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama kami, siap-siap tempat duduk di neraka. Tuh, makanya kalau kita suka share-share hadis tuh, hati-hati. Jangan sampai hadis yang kita share ternyata bukan hadis. Nanti dituduh kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perlunya ilmu agar kita dosa apa saya? Oh ternyata dulu pernah menyebarkan hadis yang bukan hadis. Itu dosa, diancam neraka. Tapi hadis yang itu mutawatir, maksudnya sangat terkenal dan sahih. Yang tadi ancaman seseorang masuk neraka karena menyebarkan sesuatu yang diatasnamakan Rasulullah padahal bukan. Taib hadis kita lanjutkan dari Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kita mengenal satu persatu nama-nama sahabat yang beliau dari suku, ya, kabilah, salah satu kabilah dari Yaman, suku Daus. Ya. Bisa dikatakan Abu Hurairah ad-Dausi karena asalnya dari suku Daus. Beliau masuk Islam gara-gara saudaranya yang namanya Tufail, ya, ad-Dausi. Ini diantara keunikan orang-orang yang masuk Islam pada masa dulu. Dan sampai sekarang juga sama. Ternyata yang lebih mudah diberikan pemahaman Islam dengan baik, yang memang asalnya dia oke lah. Dia memang pandai. Ya. Tufail ad-Dausi ini yang nanti berdakwah kepada Abu Hurairah, dia itu penyair hebat. Tahu macam-macam syair. Sehingga tatkala diberitahu hati-hati engkau nanti kalau datang ke Mekah, hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Ini kalimat-kalimatnya mengandung syair-syair yang bisa menyihir orang, menjadikan orang tersesat. Ya. Maka tatkala mendengar berita seperti itu, Tufail ini penasaran. Datanglah dia ke Mekah, ditutup telinganya dengan kapas, disumbat. Khawatir mendengar satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama-lama dia mikir, gue kan orang hebat. Saya kan tahu macam-macam hal. Kenapa juga harus khawatir? Kalau nanti dia benar ya salah, kan saya juga tahu dia salah. Dibukalah telinga itu sumbatannya. Nah, tatkala sumbatan dibuka, pas
dengan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan beribadah di Ka'bah. Mendengarlah kalimat-kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yakin ini mah bukan syair yang begini mah. Syair mah saya tahu, saya jagonya. Ya. Ini pula harus dibedakan. Memanglah orang Arab masa Al-Quran turun tuh jago syair. Syair ya syair, bukan musik ya. Beda. Ya, syair adalah kalimat-kalimat indah yang dirangkai untuk memikat hati orang, untuk menjelaskan sesuatu agar lebih mudah. Yang kadang-kadang syair ini ditambah dengan alat-alat musik. Jadi sangat tidak tepat kalau kalimat asy-syu'ara yang artinya penyair dalam Al-Quran langsung diterjemahkan atau dijelaskan dengan pemusik. Nah, ini agak kurang beres kalau seperti itu. Tapi memang syair itu dikenal dan sebagai tanda kutip komoditi andalan pada itu seorang dinaikkan derajatnya atau direndahkan gara-gara juga adalah dia pandai atau tidak bersyair. Nah, tatkala Tufail, nama panjangnya saya lupa, Ad-Dawsi ini mendengar kalimat-kalimat dari Nabi dan yakin itu bukan syair, maka berimanlah dia dan pulang ke kaumnya dan berdakwah, dan tidak ada satu orang pun yang mau ikut kepada pemahaman yang dia telah yakini kecuali yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr tadi. Itu sedikit gambaran periwayatan tentang Abu Hurairah. Baik. Apa kata beliau dalam bab ini, bab sabar? Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Ma yazalul bala, tidak henti-hentinya bala, ujian. Ya. Bil mu'min, akan menimpa seorang mukmin, wal mu'minah atau mukminah. Mukmin orang beriman laki-laki, mukminah orang beriman perempuan. Kadang-kadang kalau disebut mukmin saja meliputi kedua-duanya. Ya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di situ tidak menunjuk kepada perempuan, di situ menunjuk kepada laki-laki. Maksudnya semuanya, laki-laki dan perempuan. Di sini dijelas rinci mukmin, mukminah. Fi nafsihi, apakah ujian itu menimpa dirinya, wa waladihi atau anaknya, wa malihi atau hartanya, yakinlah bahwa itu akan menjadikan dirinya ketika yalqallahu ta'ala, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ma alaihi khati'ah, sudah tidak ada apa-apa pada dirinya kesalahan atau dosa. Jadi dibuatnya ujian bermacam-macam tadi agar dosa-dosa manusia gugur, bersih tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau katakan hadis ini hasan sahih. Nah, ini riwayat Imam Tirmidzi, dia punya istilah sendiri. Ya. Perawi hadis lain hanya mengatakan hasan atau sahih. Kalau Imam At-Tirmidzi ada bahasa hasan sahih. Nah, intinya hadisnya sahih. Dan inilah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering katakan, mengambil dari macam-macam faedah yang kita baca, rasa-rasanya kita ini memanglah kalau sudah Islam lebih dikehendaki masuk surga daripada masuk neraka. Sampai-sampai apapun yang menimpa diri kita dari kesulitan-kesulitan sengaja dibuat oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau kita kayak-kayaknya, ini gambaran ringan saja, kalaupun jarang tobat, itu otomatis banyak dosa-dosa yang berguguran. Termasuk sholat ke sholat, menggugurkan dosa, Jumat ke Jumat, terus nanti ada puasa-puasa yang digugurkan dosa setahun yang lalu, digugurkan dosa setahun yang akan datang. Inilah ya, bahwa kita
rasa-rasanya boleh berbangga kalau kita ini lebih dikehendaki masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti diimbangi dengan amal ya, bukti bahwa kita memang layak mendapatkan kehormatan seperti itu. Baik. Hadis ini senada atau selaras dengan hadis yang sebelumnya di nomor 37, yakni tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, rasa sakit, rasa gelisah, gangguan kegundahan hati, bahkan duri kecil yang melukainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini sudah dibaca, hadis muttafaqun alaih. Baik. Berikutnya, kita harus yakin salah satu potongan hadis ini, hatta yalqallahu ta'ala. Kita harus yakin satu hari kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimatnya indah dalam hadis yang lain. Kita akan diajak bicara. Ya. Dan konsekuensi terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, ada orang-orang yang tidak diajak bicara. Dicuekin. Ya. Adapun pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang soleh, tentu saja digambarkan dalam hadis muttafaqun alaih, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata pembicaraannya bahasa Arab. Ya, bahasa Islam, bahasa Arab, berlaku dunia akhirat. Ya, sampai-sampai dikatakan laisa bainahu wa bainaha turjuman. Tidak ada di antara pembicaraan itu antara Allah Subhanahu wa taala dengan kitab penerjemah. Ya. Jadi dari sini kemungkinan besar kita akan bisa bahasa Arab nanti di akhirat. Ya. Tentu yang dari sekarang sudah bisa bahasa Arab, sautak sautik, sekutak sekedik, ini dia lebih pede insya Allah. Nanti saya bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu terjemah. Makanya di antara faedahnya, sebagian besar ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Kenapa ya tadi? Bahasa akhirat itu bahasa Arab. Dari mulai pertanyaan kubur, bahasa Arab kan Pak ya? Apa dia? Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya. Yang agak salah ini ya, ini punten, ini pandangan saya saja kepada beberapa praktek yang agak keliru. Ada orang sudah mati dikuburkan, diajarkan jawab pertanyaan malaikat. Namanya talqin di atas kuburan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ini diperkenankan, tapi yang lain tidak. Ya, hadisnya dhaif. Ya. Tatkala saudara kita meninggal dunia, setelah selesai pengkuburan, nanti kiai duduk di atas kubur, mengatakan panjang lebar dengan bahasa Arab, yang intinya ngajarin mayat itu supaya nanti kalau datang malaikat bisa jawab pertanyaan. Lah mayatnya pas di dunia nggak pernah belajar bahasa Arab, pas mati ditalkin ke bahasa Arab. Rada-rada ternyambung begitu maksudnya. Ya, mestinya dia diajarkan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini pula kita semoga terangsang untuk berikutnya setidaknya mengetahui bahasa Arab, meskipun sedikit-sedikit. Baik, inti daripada hadis yang barusan adalah bahwa apapun yang menimpa diri kita dari macam-macam ujian, yang konotasinya adalah membuat kita tidak nyaman, dari mulai sakit, sedih, gundah gulana dan sebagainya, itu semua ditujukan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga semakin banyak ujian, semakin banyak dosa-dosa yang gugur, dan mudah-mudahan yang bersangkutan apabila demikian benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari dosa-dosanya. Baik. Hadis 50. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Kalau ada kata Abu titik-titik, Ibnu titik-titik, itu pasti bukan nama asli. Ya. Ibnu Abbas namanya Abdullah. Disebut Ibnu Abbas karena Ibnu anaknya Abbas,
Pak Abbas, bahasa orang nama ya. Nah, Abbas ini siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan masuk Islam. Oleh karena ketika kita mengatakan Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anhum. Nah, ini grammar saja sebetulnya, ya. Apabila satu orang sahabat laki-laki Abu Hurairah, kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau dua sahabat biasanya anak dengan bapak semacam Ibnu Abbas, kita katakan radhiyallahu anhuma. Karena Abbas bapaknya Abdullah ini juga sahabat. Demikian pula Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dua-duanya sahabat. Kita katakan radhiyallahu anhum. Apa maknanya? Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau kita katakan banyak sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi ke semua tadi yang disebut. Itu makna ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini orang-orang yang belajar sedikit-sedikit harus memahaminya. Ini istilah di majelis ilmu saja ya. Dan insya Allah ada manfaatnya kalau kita faham perkara seperti ini. Ya, jadi Abdullah bin Abbas kadang-kadang dipanggil Ibnu Abbas adalah saudara sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pamannya adalah tentu saudara bapaknya, yaitu Abbas Al-Abbas yang masuk Islam. Nanti ada paman Nabi yang ternyata tidak masuk Islam. Siapa dia? Abu Thalib. Oleh karena ketika kita mengatakan Ali bin Abi Thalib, kita tidak katakan radhiyallahu anhuma, kunaon? Karena hanya Ali saja, Sayyidina Ali saja yang sahabat. Bapaknya Abu Thalib tidak sahabat. Jadi yang didoakan satu orang. Itu cara-caralah ya dalam berbahasa. Baik, atau kata beliau, qala bahwasanya qadima Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr bin Qais. Uyainah bin Hisn datang ke kota Madinah, kemudian singgah di rumah anak saudaranya yaitu Al-Hurr bin Qais. Ya. Wa kana min nafarul ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hurr bin Qais ini masih orang yang dekat dengan khalifah pada masa itu, Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan pada saat itu di majelisnya Umar bin Khattab itu terdapat para qurra. Qurra ini jamak dari qari, para pembaca Al-Qur'an. Ya. Dan mereka biasa berkhalaqah dan wa musyawaratihi dan bermusyawarah. Ya, musyawarah bahasa Arab. Ya. Jadi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin terbiasa kumpul-kumpul dengan para qari dan orang-orang berilmu untuk bermusyawarah. Taib, apa peristiwanya? Ini latar belakang hadis ya, untuk satu peristiwa yang terjadi. Maka ketika tadi dikatakan sahabat Uyainah datang ke situ bermaksud hendak protes terhadap satu kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi protes-protes kepada pemimpin itu sudah ada dari dulu. Hanya caranya saja yang harus disesuaikan. Ya. Nanti ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana caranya ketika kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Ya. Demo dan lain-lain. Dalam Islam tidak diperkenankan. Kalau memang siap, datangi orangnya. Ajak ngobrol. Ya. Taib. Faqala Uyainah, ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaihi. Wahai Uyainah, saudaraku, engkau ini kan orang terdekat Umar bin Khattab. Coba engkau mohonkan izin untukku agar aku bertemu dengannya. Menghadap kepadanya. Nah, ini
Sama ternyata dari dulu kita ingin menghadap orang tertentu harus pakai syafaat, kabel, ya, perantara, orang terdekat. Ya, ya memang enggak. Sepanjang memang niat baik itu diperbolehkan. Dalam bahasa Islam ini juga sama, namanya syafaat. Ya, setiap kita hendaknya bisa memberikan syafaat kepada saudara kita. Maksudnya syafaat sekarang ya. Jadi kalau kita orang hebat nih, pimpinan misalkan, itu sebisa mungkin membawa kebaikan bagi orang-orang yang terkait dengan kita ini. Ya, ya simpel-simpelnya kalau kita kerja di Polres gitunya, ya saudara kita mau bikin SIM memang digampangin gitu ya. Hanya nanti itu menjadi hal lain ketika sudah ada masalah uang ya. Ini nanti urusan riswahnya beda lagi. Tapi intinya kita boleh ya, menawarkan. Ya, kita ada di sini sebagai ketua DKM ya boleh saja kita menjadi perantara saudara kita sendiri misalkan menjadi pegawai di sini. Silahkan. Itu hal yang diperbolehkan asal nanti tidak ada kaitan dengan riswah ya, urusan suap menyuap. Itu ada dosa di situ. Baik. Berikutnya, fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Kemudian dimintakan izin dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi izin. Falamma dakhala qala, tatkala sudah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka berkatalah, fa wallahi ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl. Wahai Umar bin Khattab, demi Allah kamu tidak pernah mencukupi kami dan memerintah dengan adil. Jadi diprotes. Orang semacam Umar bin Khattab masih diprotes. Rakyat yang mengatakan beliau tidak adil. Ya. Faghadaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marahlah Umar bin Khattab. Ya. Hatta hamma an yuqi'a bihi faqala lahul khurra. Ya amirul mu'minin innallaha ta'ala qala linabiyhi. Ya. Setelah ada muncul kemarahan, lalu diingatkan oleh Al-Hur radhiyallahu tadi, wahai amirul mu'minin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf ya. Suruhlah orang mengerjakan perkara yang ma'ruf serta jangan pedulikan, jangan ikuti orang-orang jahil. Ya. Maksudnya ini bab sabar ya. Marah boleh tetapi hati-hati jangan sampai kemarahannya seperti orang-orang yang jahil, tidak mengenal maaf dan selainnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 199. Kemudian wallahi, inilah sikap baik Umar bin Khattab yang sangat baik ya. Tuduhan-tuduhan tadi kan tidak ada buktinya ya. Tidak membawa bukti engkau tidak adil dan seterusnya. Tetapi ketika marah dan diingatkan dikatakan wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah Umar berhenti, maksudnya berhenti marah ketika dibacakan ayat itu. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, inda kitabillahi ta'ala. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat patuh kepada kitabullah, yakni Al-Quran maksudnya. Maksudnya semarah apapun itu, ketika diingatkan dengan Al-Quran dan benar Al-Quran itu ya sudah. Ikut kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, maksudnya kemarahannya reda. Ya, tidak diteruskan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Poinnya adalah sama lah ya, kita manusia terkadang punya kemarahan yang meluap ya. Keluar. Maka ingat bahwa Allah tidak suka. Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan, hadis yang terakhir kita sampaikan apa? Ketika ada orang minta nasihat, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Lagi-lagi, la taghdab beberapa kali. Ya. Ini nasihat untuk kita semua, agar kemarahan kita bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, hatta atau meskipun yang membuat marah itu jauh
level dengan kita. Bayangan Pak, orang biasa ngadep kepada mun urang ayeuna presiden mengatakan seperti itu ya. Kurang-kurangnya di zaman sekarang ya, esok hari namanya tidak ada lagi. Ya. Di beberapa pemerintahan yang zalim, kalau ada orang protes ke pemerintah ya lenyap ya, ditelan bumi ya. Nah, maksudnya ada perbuatan-perbuatan zalim dari pemerintah. Ini tidak Umar bin Khattab, ya sudah, kalau memang tidak benar ya kemudian reda kemarahannya. Baik, berikutnya hadis nomor 51. Ini ada 53 dan pendek-pendek saya selesaikan bab ini agar nanti perjumpaan kita di berikutnya sudah bab yang lain. Hadis nomor 52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulan. Ya. Wahai Rasulullah, maukah engkau mempekerjakan aku sebagaimana mempekerjakan si fulan? Ya, ini Nabi diminta untuk membuat pekerjaan, memberikan pekerjaan kepada seseorang. Tapi Nabi mengingatkan ya tentang masa depan. Ini Nabi bukan tahu perkara gaib, tetapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Innakum satalqauna ba'di atharon fasbiru. Ya. Sesungguhnya nanti kalian akan mendapati orang-orang yang monopoli. Ya, jadi mementingkan diri sendiri. Jadi kalau ada orang minta pekerjaan dan memang dia bukan dari golongannya, akan ditolak. Ya. Atau tidak sesuai dengan seleranya meskipun kompeten, ditolak. Karena dia akan hanya mementingkan yang menjadi keinginannya saja. Ya. Barangkali sekarang juga begitu. Ya. Ya, terbukti, saya tidak tahu kabarnya ya, untuk menjadi TNI itu tidak bisa mudah meskipun badannya oke, ya, otaknya cerdas, ya. Ada hal-hal lain yang harus dilakukan, ya. Kabar dan di pekerjaan-pekerjaan lain juga begitu. Ini namanya orang-orang yang membegitukan orang lain, ini termasuk bab ini, orang yang memonopoli ya, atau membuat susah orang lain ya. Maka kata Nabi, fasbiru hatta talqani alal haud ya. Bersabarlah. Maksudnya itu adalah kezaliman dari orang lain ya, yang kemudian kalau kita bersabar itu menjadi pahala, dan nantikan saja keberhasilan saat berjumpa Rasulullah SAW di tepi haud. Haud ini apa? Telaga Nabi. Ya, jadi nanti ada episode di hari akhirat bermacam-macam. Yang pertama mahsyar. Manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam satu arena. Kita sebut padang mahsyar. Matahari diturunkan, keringat manusia membanjiri dirinya. Ada yang satu telapak kakinya, ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Kemudian beralih kepada hal yang lain. Ya, kalau sesuai atau menurut saya, pemikiran saya, setelah mahsyar haud. Ya. Masing-masing kita akan mencari nabi yang dulu dikirim kepada kita. Kita akan mencari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong manusia tahu kalau itu tempat nabi. Kita datang ke sana, nabi pun mempersilahkan. Nah, dia umatnya dipersilahkan datang ke haud, tetapi beberapa orang ditolak, bukan oleh nabi tapi oleh malaikat. Suhkon kesana, kamu kesana. Ya, kenapa dia? Nabi pun heran, kenapa orang tadi pada ditolak? Dia kan umatku. Dikatakan oleh para malaikat, engkau tidak tahu apa yang diperbuat olehnya setelah engkau tiada. Inilah orang-orang yang menyepelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak senang berbuat sunnah, senangnya berbuat yang bukan sunnah dalam bab ibadah. Jadi kita harus punya cita-cita satu saat kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di haud, yang di situ kita dipersilahkan minum
Dan kata Nabi, siapa orang meminum air itu pada saat itu, seterusnya tidak akan kehausan. Ciri-ciri bakal masuk surga. Minum saja dari telaga Haud itu jelas masuk surga. Karena disebut tidak akan kehausan. Nah, tidak ada orang kehausan di akhirat kecuali dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir nomor 53. Jadi masalah monopoli macam-macam ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abu Hurairah, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Awafa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan musuh, ya. Fi ba'di ayyamin, pada suatu hari, dan kemudian beliau intadzara hatta idza malatis syamsu qama fihim, dan beliau menunggu matahari condong ke arah barat baru beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Ini siasat ketika beliau menghadapi musuh, diantaranya terkadang untuk melakukan perlawanan menunggu sampai matahari redup, ya, sinarnya tidak terlalu terik. Faqala, maka sebelum melakukan perlawanan terhadap musuhnya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'a al-adu. Wahai manusia, jangan kalian berharap berhadapan atau bertemu dengan musuh, ya. Dalam bahasa sekarangnya, jangan cari musuh, begitu, ya. Kemudian was'alullahal afiyah, tetapi tetaplah minta keselamatan. Karena apa? Musuh tak dicari, tapi kadang-kadang dia datang sendiri. Ya, maka kalau kita tetap minta keselamatan dari Allah, semoga saja musuh yang datang itu tidak sempatlah buat apa-apa kepada diri kita, ya, atau mencelakai diri kita. Tetapi fa'idza laqitumuhu musbiru, apabila benar-benar engkau kedatangan musuh, hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar. Maksudnya menghadapinya dengan proporsional. Ya. Jangan lari dihadapi. Tapi tidak zalim nantinya. Bersabarnya supaya tidak zalim, karena bisa saja musuh itu kalah oleh kita. Ya enggak? Ya, saya kecil badan gini, tong warasieun, ya. Bisa jadi orang musuh itu datang bukan kalah karena melawan, tapi melihat saya kecil dan berani, dia ngeper duluan. Nah, itu kadang-kadang begitu, ya. Jadi berani dulu, hadapi dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lari. Wa'lamu, ini bab jihad. Bab jihad, kalau sekarang kita berpikir jihad, siun Pak, ya, takut kita, karena orang sudah pakai senjata, ya. Kita yang sok-sokan, saya akan jihad ke Palestina, ya, dia pegang senjata aja nggak bisa, ya. Mestinya memang takut, ya, seperti itu. Tetapi maksudnya adalah dalam berjihad memang perlu keberanian. Kenapa? Wa'lamu annal jannata tahta dhiralis suyuf. Ketahuilah surga itu ada di bawah bayangan kilatan pedang. Ya, maksudnya memang sulitlah dapat surga. Di antaranya memang harus mempunyai keberanian dan kemampuan di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda bahwa bab jihad itu macam-macam, dan tetap yang tertinggi adalah jihad qital, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggul senjata. Tentu nanti senjatanya disesuaikan. Kalau zaman sekarang masih bawa pedang, ya agak sulit, ya. Ya Pak tentara. Ya minimal kita punya bom, ya. Tayyib. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma munzilal kawa mujriya as-sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan,
dan mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan menangkan kami terhadap mereka. Maksudnya pimpinan tentara di samping pandai siasat, di samping kemampuannya hebat, juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mendoakan. Seringkali peperangan dimenangkan betul-betul berdasar atas doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti pada perang Badar, Nabi berdoa, ya Allah, seandainya hari ini tidak menang, ya, khawatir nanti tidak ada lagi Islam. Sampai begitunya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siap para komandan, kemampuan ditingkatkan, ya, strategi diolah. Jangan lupa pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Berdoa, betul-betul berdoa. Saya agak kurang cocok, ya. Karena beberapa orang menggunakan doa-doa juga, tapi lebih bersandar kepada hal-hal lain, ya, hal-hal yang khurafat seperti jimat-jimat dan yang lainnya. Ya, ini konon katanya juga terjadi kepada orang-orang hebat semacam tentara yang sudah dilatih badannya, sudah dimasukkan ke dalam kawah condro timuko begitu katanya. Tapi tetap saja mau ke timur-timur mah. Yang dicari keris misalkan. Katanya begitu, ya. Maka tidak, Nabi benar-benar beliau bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendoakan pasukannya agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin dalam hadis ini khususnya sabar. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Apabila musuh nampak demikian hebat, persiapkan diri kita, jangan lupa tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab sabar, ya. Hadapi, ya. Terkadang kalau tidak dihadapi, musuh nanti semakin merajalela, ya. Kawan kita yang zalim kepada kita, kalau nggak dihadapin, kadang-kadang bahasa orang naon ngalunjak. Ya, hadapilah, ya, dengan sabar, proporsional. Kawan kita pukul, boleh pukul? Boleh, tapi jangan dia satu, kita dua. Ya, dia cuma mukul, kita tambah tendangan, nggak boleh, ya. Proporsional. Tetapi memaafkan juga boleh, tetapi tetap yang terbaik diselesaikan agar perkaranya tidak berlarut-larut. Tapi demikian akhir dari pembahasan bab sobar. Jika kita rangkum, bab sobar ini terbanyak hadis-hadisnya merangkumi bab bagaimana kita bersikap menata hati ketika musibah datang, berupa kesulitan-kesulitan yang intinya agar tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan hidup kembali bisa survive, ya. Sisanya adalah menanggulangi masalah-masalah terkait juga kecurangan-kecurangan orang lain, ya, yang terjadi seperti hadis terakhir tadi, dan juga ternyata bersabar terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekali demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.